Sifat dan perambatan cahaya. A. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat secara kasat mata. Cahaya mempunyai sifat sebagai gelombang dan sebagai partikel yang sering kita kenal dengan dualisme gelombang partikel. Sebagai gelombang, cahaya dapat direfleksikan ataupun direfraksikan ketika mengenai suatu bidang, namun saat itu pula dia mengalami penyerapan energi yang menunjukkan sifat cahaya sebagai partikel. Cahaya adalah gelombang elektromagnet yang dapat dideteksi oleh mata. Cahaya dapat merambat tanpa medium, mempunyai frekuensi antara 4 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Panjang gelombang cahaya antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Kemudian perkembangan teori tentang cahaya. Ilmuwan-ilmuwan yang berhasil menemukan teori mengenai cahaya. Satu, teori abad ke-10, yaitu Abu Ali Al-Haytham atau Al-Hazard, menganggap bahwa sinar cahaya adalah kumpulan partikel kecil yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Kemudian yang kedua, teori partikel. Isaac Newton bahwa cahaya terdiri dari partikel halus yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Teori ini dapat digunakan untuk menerangkan pemantulan cahaya, tetapi ketika menerangkan pembiasan cahaya, ia menghadap batu sandungan karena cahaya harus dianggap menjadi lebih cepat ketika memasuki medium yang padat karena daya tarik gravitasi lebih kuat. Kemudian teori gelombang. Ilmuwannya adalah Christian Huygens, menyatakan bahwa cahaya dipancarkan ke semua arah sebagai muka-muka gelombang. Pandangan ini menggantikan teori partikel halus. Hal ini karena gelombang tidak diganggu oleh gravitasi, dan gelombang menjadi lebih lambat ketika memasuki medium yang lebih padat. Kemudian teori elektromagnetik. Ilmuwannya yaitu James Clerk Maxwell pada akhir abad ke-19 menyebut bahwa gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnet. Ia tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian teori selanjutnya adalah teori kuantum. Ilmuwannya adalah Max Planck pada abad ke-19 yang menyatakan bahwa cahaya terdiri dari paket kuanta energi yang dikenal sebagai foton. Selanjutnya adalah teori dualitas partikel gelombang. Teori ini menggabungkan tiga teori yang sebelumnya dan menyatakan bahwa cahaya adalah partikel dan gelombang. Pertama kali dijelaskan oleh Albert Einstein pada awal abad ke-20 berdasarkan karya tulisnya tentang efek fotolistrik dan hasil penelitian Planck. Lebih umum lagi, teori tersebut menjelaskan bahwa semua benda mempunyai sifat partikel dan gelombang. Selanjutnya adalah sifat cahaya. Sifat khas dari cahaya adalah dapat menunjukkan peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Oleh karena itu, teori fisika klasik menganggap cahaya adalah gelombang. Kemudian teori Maxwell menyatakan bahwa cahaya atau sinar tampak adalah gelombang elektromagnetik. Mekanika Newton harus diganti dengan teori relativitas khusus Einstein apabila dilakukan pembahasan tentang kecepatan partikel yang berada dalam orde kecepatan cahaya. Walaupun pada awal abad ke-20 telah banyak permasalahan yang dapat diterangkan dengan menggunakan teori relativitas, namun masih ada hasil-hasil percobaan dan persoalan teoritis yang belum terjawab. Misalnya, fenomena spektra, radiasi benda hitam, efek fotolistrik, radiasi sinar X, dan hamburan Compton tidak dapat dijelaskan jika cahaya masih dipandang sebagai gelombang. Hal tersebut hanya bisa diselesaikan jika kita anggap gelombang sebagai partikel. Sifat gelombang dan sifat partikel yang secara nyata saling bertentangan akhirnya direkonsiliasikan sejak tahun 1930 melalui perkembangan elektrodinamika kuantum, yaitu sebuah teori komprehensif yang memasukkan kedua sifat gelombang dan sifat partikel. Perambatan cahaya paling baik dijelaskan dengan model gelombang, tetapi pemahaman tentang pemancaran dan penyerapan memerlukan pendekatan partikel. 1. Cahaya sebagai gelombang. Sebagai gelombang, cahaya memiliki beberapa sifat di antaranya. 1. Cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. 2. Cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. 3. Cahaya dapat mengalami pelenturan atau difraksi. 4. Cahaya dapat dijumlahkan atau interferensi. 5. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dan 6. Cahaya dapat mengalami pengkutuban atau polarisasi. 1. Pembiasan atau refraksi. Pembiasan merupakan
peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Dua medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks bias inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Kemudian, refleksi atau pemantulan. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Kemudian difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Contoh difraksi pada gelombang cahaya adalah terbentuknya rumbai atau garis gelap dan terang pada layar. Contoh difraksi pada gelombang bunyi adalah saat kamu mendengar berada di gang sempit, kamu masih bisa mendengar suara mobil atau kendaraan lain. Kemudian interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi bisa diamati dengan jelas jika berkas kedua gelombang bersifat koheren atau amplitudo dan frekuensinya sama dengan fase tetap. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau menguatkan dan destruktif atau melemahkan. Ini adalah salah satu contoh gambar dari interferensi konstruktif dan ini adalah salah satu contoh gambar dari interferensi destruktif. Kemudian interferensi maksimum. Interferensi maksimum disebut juga interferensi konstruktif yang akan menghasilkan garis terang pada layar. Dapat dilihat rumusnya, D sin theta sama dengan N kali panjang gelombang. N sama dengan bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan N disebut orbit terang. Untuk N sama dengan 0 disebut terang pusat, N sama dengan 1 disebut terang, dan seterusnya. Karena jarak celah ke layar panjang jauh lebih besar dari jarak kedua celah, maka sudut theta sangat kecil sehingga sin theta sama dengan tan theta sama dengan P bagi L. Dengan demikian, PD berbanding L sama dengan N kali panjang gelombang. Dengan P adalah jarak terang ke N ke pusat terang. Yang kemudian, interferensi minimum. Interferensi minimum akan menghasilkan garis gelap pada layar. Rumusnya D sin theta sama dengan N kurang setengah kali panjang gelombang. N bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan N disebut orbit gelap. Tidak ada gelap ke 0 untuk N sama dengan 1 disebut gelap, dan seterusnya. Mengingat sin theta sama dengan tan theta sama dengan P bagi L, maka PD berbanding L sama dengan N kurang setengah kali panjang gelombang. Dengan P adalah jarak gelap ke N ke pusat terang. Kemudian sifat cahaya selanjutnya adalah dispersi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Peristiwa yang terjadi pada pembentukan pelangi adalah dispersi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terubah menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Seperti warna pelangi Meiji Kuhibi Nio. Kemudian polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal itu menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Gelombang cahaya dapat terpolarisasi karena gelombang cahaya adalah gelombang transversal. Yang kedua, cahaya sebagai partikel. Contoh penerapan anggapan cahaya sebagai partikel yaitu pada efek fotolistrik. Cahaya dapat dipandang sebagai kuantum energi dengan energi yang diskrit. Kuantum energi tidak dapat digambarkan sebagai gelombang, tetapi lebih mendekati bentuk partikel. Partikel cahaya dalam bentuk kuantum dikenal dengan sebutan foton. Pandangan cahaya sebagai foton diperkuat lagi melalui gejala yang dikenal sebagai efek Compton. Jika sebekas sinar X ditembakkan ke sebuah elektron bebas yang diam, sinar X akan mengalami perubahan panjang gelombang, di mana panjang gelombang sinar X menjadi lebih besar. Gejala ini dikenal sebagai efek Compton sesuai dengan nama penemunya yaitu Arthur Holly Compton. Kemudian sinar X digambarkan sebagai foton yang bertumbukan dengan elektron. Elektron bebas yang diam menyerap sebagian energi foton sehingga bergerak ke arah membentuk sudut terhadap arah foton mula-mula. Foton yang menumbuh elektron pun terhambur dengan sudut theta terhadap arah semula dan panjang gelombangnya menjadi lebih besar. Perubahan panjang gelombang foton setelah terhambur dinyatakan sebagai di mana M adalah massa diam elektron, C adalah kecepatan cahaya, dan H adalah konstanta Planck. Kemudian B, refleksi dan refraksi.
Dua aspek yang paling penting mengenai perembatan cahaya adalah refleksi dan refraksi. Ketika gelombang dari tipe apapun mengenai sebuah penghalang datar, misalnya sebuah cermin, gelombang-gelombang baru dibangkitkan dan bergerak menjauhi penghalang tersebut. Fenomena tersebut dinamakan refleksi. Refleksi atau pemantulan merupakan perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium. Asalnya, setelah menumbuk antarmuka dua medium. Refleksi terjadi pada bidang batas antara dua medium berbeda, seperti misalnya sebuah permukaan udara kaca dalam kasus di mana sebagian energi datang direfleksikan dan sebagian ditransmisikan. Sedangkan ketika sebuah berkas cahaya mengenai sebuah permukaan bidang batas yang memisahkan dua medium berbeda, misalnya sebuah permukaan udara kaca, energi cahaya tersebut direfleksikan dan memasuki medium kedua. Perubahan arah dari sinar yang ditransmisikan tersebut disebut refraksi. Indeks refraksi dari sebuah material optik yang dinyatakan dengan N memainkan peranan penting dalam optika geometri. Indeks refraksi itu adalah rasio dari laju cahaya C dalam ruang hampa terhadap laju cahaya V dalam material itu. Cahaya yang selalu berjalan lebih lambat dalam material daripada di dalam ruang hampa, sehingga nilai N dalam medium apapun selain ruang hampa selalu lebih besar daripada 1. Untuk ruang hampa, N sama dengan 1 karena N adalah rasio dari dua laju, maka N adalah bilangan murni tanpa satuan. Kemudian, hukum refleksi dan hukum refraksi. Kajian eksperimental mengenai arah sinar masuk, sinar yang direfleksikan, dan sinar yang direfraksikan pada antarmuka yang halus di antara dua material optik memunculkan kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, sinar yang masuk, sinar yang direfleksikan, dan sinar yang direfraksikan dan normal terhadap permukaan semuanya terletak pada bidang yang sama. Bidang dari ketiga sinar itu tegak lurus terhadap bidang permukaan batas di antara kedua material tersebut. Yang kedua, sudut refleksi atau θr sama dengan sudut masuk atau θa untuk semua panjang gelombang dan untuk setiap pasangan material. Untuk cahaya monokromatik dan untuk sepasang material yang diberikan A dan B pada sisi-sisi yang berlawanan dari antarmuka itu, rasio dari sinus sudut θa dan θb di mana kedua sudut itu diukur dari normal terhadap permukaan sama dengan kebalikan dari rasio kedua indeks refraksi. Atau hukum refleksi dan hukum refraksi berlaku tanpa memandang dari sisi mana dari antarmuka itu sinar masuk tersebut datang. Lintasan sebuah sinar yang direfraksikan dapat dibalik karena sinar yang direfraksikan membuat sudut yang sama dengan normal. Maka lintasan sebuah sinar yang direfleksikan juga dapat dibalik. Itulah sebabnya mengapa bila kita melihat mata seorang dalam cermin, orang tersebut juga dapat melihat kita. C. Refleksi internal total. Dalam keadaan tertentu, semua cahaya dapat direfleksikan kembali dengan tidak adanya cahaya yang ditransmisikan, walaupun pada materi kedua itu tembus sinar. Sudut datang ketika sinar yang direfleksikan muncul keluar menyinggung permukaan batas itu disebut sudut kritis. Jika sudut datang lebih besar dari sudut kritis, maka sinus sudut refraksinya akan lebih besar daripada 1, yang artinya tidak ada berkas bias sama sekali dan seluruhnya direfleksikan pada permukaan batas. Efek inilah yang dinamakan sebagai refleksi internal total. Refleksi internal total ini hanya terjadi jika berkas sinar menimpa batas dengan medium kedua yang indeks refraksinya lebih kecil daripada indeks refraksi medium yang pertama, dan sudut datang lebih besar atau sama dengan. Jadi, cahaya yang merambat di dalam air ini akan direfleksikan secara total jika cahaya itu menumbuk permukaan air udara pada sudut sebesar atau lebih besar. D. Dispersi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan, hal itu membuktikan bahwa cahaya putih terdiri atas harmonisasi berbagai cahaya warna dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Cahaya putih biasa merupakan supersisi dari gelombang-gelombang dengan panjang gelombang yang membentang melalui seluruh spektrum tampak. Cahaya tampak itu cahaya yang sensitif bagi mata kita, yang jatuh pada kisaran 400 nanometer sampai 750 nanometer. Kisaran ini dikenal sebagai spektrum tampak dan di dalamnya terdapat warna-warna dari ungu sampai merah. Pada gambar ini dapat dilihat panjang gelombang dari warna ungu, biru, hijau, kuning, orange, dan merah.
Kemudian E. Polarisasi. Cahaya seperti halnya semua radiasi elektromagnetik disebutkan oleh teori elektromagnet sebagai gelombang transversal, yakni di mana vektor listrik dan vektor magnet yang bergetar adalah tegak lurus kepada arah perambatannya. Polarisasi adalah karakteristik semua gelombang transversal. Dapat dilihat gambarnya seperti ini. Kemudian, 1. Saringan polarisasi. Cahaya dari sumber biasa seperti bola lampu pijar dan peralatan tetap cahaya pijar tidak terpolarisasi. Antena yang meradiasikan gelombang cahaya adalah molekul yang membentuk sumber itu. Gelombang yang dipancarkan oleh setiap satu molekul dapat terpolarisasi linear seperti dari sebuah antena radio, tetapi dari sumber cahaya yang sebenarnya mengandung banyak sekali molekul dengan orientasi acak, sehingga cahaya yang dipancarkan adalah campuran acak gelombang terpolarisasi linear dalam sebuah arah transversal yang mungkin. Cahaya seperti itu dinamakan cahaya tak terpolarisasi atau cahaya alami. Saringan polarisasi yang paling lazim untuk cahaya tampak adalah sebuah material yang dikenal dengan merek dagang Polaroid, sangat banyak digunakan untuk lensa kamera. 2. Polarisasi oleh refleksi. Cahaya yang tak terpolarisasi dapat dipolarisasi baik secara parsial maupun secara total oleh refleksi. Cahaya alami yang tak terpolarisasi memasuki permukaan yang merefleksi antara dua material optik yang tembus sinar, bidang yang mengandung sinar masuk, dan sinar yang direfleksikan dan normal terhadap permukaan dinamakan bidang masuk. Untuk sebagian besar sudut masuk gelombang di mana vektor medan listrik tegak lurus terhadap bidang masuk, yakni paralel dengan bidang yang direfleksikan secara lebih kuat daripada gelombang di mana medan listrik terletak dalam bidang ini. Dalam kasus ini, cahaya yang direfleksikan atau terpolarisasi secara parsial dalam area yang tegak lurus terhadap bidang masuk. Polarisasi oleh refleksi merupakan alasan mengapa saringan polarisasi banyak sekali digunakan dalam kacamata gelap. 3. Polarisasi melingkar dan eliptik. Cahaya dan radiasi elektromagnetik lain juga dapat menggunakan polarisasi melingkar atau polarisasi eliptik. Misalnya, kedua gelombang yang amplitudenya sama itu berbeda fasa sebanyak 1/4 siklus. Maka gerak resultan dari setiap titik sebesar dengan sebuah supersisi dari dua gerak harmonik sederhana yang tegak lurus satu sama lain dengan beda fasa 1/4 siklus. Pergeseran Y di sebuah titik adalah paling besar pada waktu-waktu ketika pergeseran Z adalah 0 dan sebaliknya. Supersisi dari kedua gelombang terpolarisasi linear yang tertentu ini dinamakan polarisasi melingkar. Jika beda fasa antara kedua gelombang komponen itu adalah sesuatu selain daripada 1/4 siklus, atau jika kedua gelombang komponen itu mempunyai amplitude yang berbeda, maka setiap titik pada dawai itu menelusuri bukan sebuah lingkaran, tetapi sebuah elips. Gelombang yang dihasilkan itulah dikatakan terpolarisasi eliptik. Yang keempat, fotoelastisitas. Beberapa material optik yang normalnya tidak berfringes menjadi demikian bila material itu dipengaruhi oleh tegangan mekanik. Inilah dasar ilmu pengetahuan fotoelastisitas. F. Hamburan cahaya. Hamburan adalah peristiwa penyerapan dan pemantulan kembali cahaya oleh suatu sistem partikel. Bila cahaya datang pada medium, sinar tersebut akan dipancarkan ke segala arah. Hal ini dinamakan hamburan cahaya. Contoh dari hamburan cahaya adalah langit berwarna biru di siang hari. Langit hanya berwarna biru di siang hari. Bumi diselubungi lapisan udara yang disebut atmosfer udara yang terdiri atas partikel-partikel kecil. Cahaya dari matahari dihamburkan oleh partikel-partikel tersebut. Tetapi kita tahu cahaya dari matahari terdiri dari paduan semua warna, dari merah, kuning, hijau, biru, hingga ungu. Warna-warna itu memiliki frekuensi yang berbeda. Merah lebih kecil daripada kuning, lebih kecil daripada hijau, lebih kecil daripada biru, dan lebih kecil daripada ungu. Semakin besar frekuensi cahaya, semakin kuat cahaya itu dihamburkan. Warna langit adalah sebagian cahaya matahari yang dihamburkan, karena yang paling banyak dihamburkan adalah warna berfrekuensi tinggi, yaitu hijau, biru, dan ungu. Maka langit memiliki campuran warna-warna itu yang kalau dipadukan menjadi biru terang. Seperti dapat dilihat pada gambar ini.
Kemudian langit berwarna merah di sore hari. Pada sore hari sering matahari berubah warna menjadi merah. Pada saat itu sinar matahari yang sudah miring menempuh jarak lebih jauh untuk mencapai mata kita, sehingga semakin banyak cahaya yang dihamburkan, sehingga yang banyak tersisa adalah cahaya frekuensi rendah, yaitu merah. Di bulan dan di planet yang tidak memiliki atmosfer, cahaya matahari tidak dihamburkan, sehingga langit selalu berwarna hitam walaupun di siang hari. G. Prinsip Huygens. Prinsip Huygens merupakan metode geometris untuk dapat menentukan bentuk muka gelombang pada suatu saat bila diketahui suatu bagiannya pada suatu saat sebelumnya. Dan kata lain, prinsip Huygens merupakan cara untuk menentukan intensitas dan fase cahaya di tiap titik bila hanya sebagian muka gelombang yang nampak. Huygens mengasumsikan bahwa setiap titik pada permukaan gelombang dapat dianggap sebagai gelombang sekunder kecil yang memancar ke segala arah dan memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan rambat gelombang. Dengan adanya penambahan gelombang sekunder baru ini, berarti terbentuk permukaan-permukaan baru yang dapat diperoleh dengan cara melukiskan permukaan yang menyinggung gelombang-gelombang sekunder sebelumnya bila kita menggunakan metode grafis. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan-permukaan baru yang terbentuk oleh gelombang sekunder baru selalu menyinggung gelombang sekunder sebelumnya. Permukaan baru inilah yang dinamakan envelope atau lingkup gelombang sekunder tersebut. Gambarnya dapat dilihat seperti ini. Penurunan hukum pemantulan berdasarkan prinsip Huygens. Menurut prinsip Huygens, setiap titik pada suatu gelombang dapat dipandang sebagai suatu pusat gelombang sekunder yang memancarkan gelombang baru ke segala arah dan kecepatan yang sama pada suatu rambat gelombang. Jika medium dua sifat reflektor gelombang yang datang ke batas medium R1 dan R2 adalah sinar cahaya yang datang dari sejajar ketika R1 sudah mencapai batas medium, yakni titik A, R2 baru sampai di titik B. Titik A merupakan sumber cahaya sekunder yang dari atas A karena dicapai pada titik A pada waktu yang sama, yakni waktu yang ditempuh AA dan BB selama T detik. AA sama dengan BB sama dengan V1T. Dapat dilihat dari persamaan bahwa sin BB berbanding AA sama dengan V1T berbanding AB. Sedangkan sin sama dengan theta R sama dengan AA berbanding AB sama dengan V1T berbanding AB. Sehingga sin theta 1 sama dengan sin theta R atau theta 1 sama dengan theta R. Pada pemantulan gelombang dikenal dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Theta 1 adalah sudut datang, yakni sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal. Theta R adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal. Kemudian, penurunan hukum pembiasan berdasarkan prinsip Huygens. Prinsip Huygens juga dapat digunakan untuk menjelaskan hukum pembiasan gelombang. Jika gelombang datang dari suatu medium ke medium lain yang dapat meneruskan gelombang. Gambarnya adalah sebagai berikut. Contoh dari penurunan hukum pembiasan berdasarkan prinsip Huygens. Seperti dilihat pada gambar, R1 dan R2 adalah dua sinar sejajar. Ketika R1 mencapai batas medium di titik A, sinar R2 mencapai titik B pada waktu 1 detik. Medium 1 gelombang mencapai jarak AA sama dengan V2T. Sin theta 1 sama dengan BB berbanding AA sama dengan V1 kali T berbanding AB. Sin theta 1 sama dengan AA berbanding AB sama dengan V2T berbanding AB. Dari persamaan di atas dapat diperoleh bahwa penurunan pembiasan gelombang berdasarkan prinsip Huygens adalah sin theta 1 berbanding sin theta 1 sama dengan V1T berbanding AB sama dengan V2T berbanding AB. Terima kasih. Semoga bermanfaat.